Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelajaran pengembangan teknologi kelas 8 pada pertemuan pertama dengan judul materi mengenal internet. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari internet. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah dari internet dengan benar. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari internet. Internet adalah jaringan banyak komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Jadi internet adalah jaringan banyak komputer di seluruh dunia. Itu kuncinya. Dengan internet, kamu bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari jutaan situs website yang tersebar di seluruh dunia. Internet seperti sebuah perpustakaan raksasa yang dapat memberikan berbagai informasi yang kita butuhkan, baik berupa tulisan, gambar, maupun multimedia. Dengan adanya internet, kita lebih mudah berkomunikasi baik dengan orang yang kita kenal maupun dengan orang yang tidak kita kenal, atau mencari informasi dari sumber yang kita ketahui maupun dari sumber yang belum kita ketahui. Tadi ada yang namanya TCP/IP dalam pengertian internet. Apa itu TCP/IP? TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu prosedur atau aturan yang disebut dengan protokol. Jadi pengertian protokol sendiri adalah prosedur atau aturan kerja. Protokol standar mulai diperkenalkan pada tahun 1982. Protokol internet mulai diperkenalkan pada tahun 1982 dan dikenal dengan sebutan TCP/IP. Jadi protokol TCP/IP ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1982. Protokol ini tugasnya adalah mengatur penggunaan format data, penanganan kesalahan lalu lintas, dan standar komunikasi lainnya. Protokol mampu bekerja pada semua jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Maksudnya perbedaan perangkat keras adalah komputer yang digunakan mau mereknya beda, tipenya beda, jenisnya beda. Protokol TCP/IP tetap bisa berjalan. Internet masih bisa digunakan. Terus perbedaan sistem operasi maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun yang komputer A menggunakan Windows, komputer B menggunakan Android atau Linux, internet tetap bisa digunakan, tetap bisa saling bertukar data atau informasi. Sejarah internet tidak lepas dari yang namanya ARPA atau Advanced Research Project Agency. ARPA adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kita coba baca. Internet pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tadi ARPA dengan nama ARPANET. Internet dulu awal mulanya namanya adalah ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Hal ini dimaksudkan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar sehingga pemusatan informasi di suatu tempat dapat dihindari karena dikhawatirkan akan hancur pada saat peperangan. Jadi tujuan awal dari pembuatan jaringan internet ini atau pembuatan ARPANET adalah agar data informasi dari Departemen Pertahanan ini tidak satu tempat. Datanya sama tapi penyimpanannya banyak. Biar gampang untuk mengirim dan menerimanya, dibuatlah sebuah jaringan yang namanya ARPANET. Kenapa harus banyak tempat? Dikhawatirkan ketika datanya hanya terpusat di satu tempat, ketika terjadi peperangan, markas datanya hancur, otomatis data-data penting juga hancur. Makanya dibuatlah sebuah jaringan internet dengan nama ARPANET. Dengan cara ini katanya diharapkan apabila salah satu jaringan putus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis pindah ke jalur lain. Jadi ada cadangan untuk berkomunikasi, untuk saling mengirim informasi dan lain sebagainya. ARPANET dalam pengembangannya dipecah menjadi dua. Yang pertama
Milnet, yang kedua ARPANET ya, pada tahun 1980-an. Ya. Milnet dikhususkan untuk keperluan militer saja. Kita coba baca. Awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan Milnet. Ya, tetapi keduanya masih dapat saling berkomunikasi. Hanya dibedakan tujuan penggunaannya saja sebetulnya. Kalau Milnet mah hanya untuk keperluan militer, kalau ARPANET keperluan non-militer. Ya, jaringan terkoneksi ini dinamakan DARPA Internet. Ya, terus diubah lagi namanya. Ya, menjadi DARPA Internet. Untuk selanjutnya disebut dengan Internet. Ya, selanjutnya Internet mulai dikembangkan untuk kepentingan akademis dengan bekerja sama dengan beberapa universitas seperti University of California at Santa Barbara, kemudian University of Utah, dan Stanford Research Institute. Ya, jadi si internet ini coba dikembangkan lebih jauh. Kalau tadi hanya dua, mungkinnya dikhususkan untuk keperluan militer dan non-militer. Nah, sekarang dikembangkan lagi untuk keperluan akademis. Ya, perkembangan selanjutnya internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet. Ya. Nah, pada tahap ini internet sudah bisa digunakan menggunakan komputer pribadi. Ya. Pada tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh Jaringan Nasional Skin Foundation Network atau NSFNet yang menghubungkan para preset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Jaringan ini kemudian dikembangkan untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri dari atas universitas dan beberapa jaringan riset. Ya, pada bulan Maret 1990 ARPANET resmi dibubarkan. Tapi jaringannya sebetulnya masih tetap ada. Ya, pada saat NSFNet dibangun, berbagai jaringan di beberapa negara didirikan dan bergabung dengan NSFNet. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang. Nah, tadi ARPANET mulai digantikan oleh NSFNet. Ya, kemudian pada tahun 1990 ya CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss, mulai mengumumkan World Wide Web atau sering kita kenal dengan istilah WWW atau WWW berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Ya, WWW atau World Wide Web merupakan layanan berbasis grafis, artinya informasi pada internet sudah dilengkapi dengan gambar. Jadi kalau asal mulanya internet itu hanya berbasis teks saja, isinya hanya kata-kata saja, ketika sudah dikembangkan yang namanya WWW, ya informasi-informasinya menjadi beragam, sudah dilengkapi dengan gambar-gambar. Nah, itu materi untuk hari ini. Pengertian internet dan sejarah dari internet. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini adalah ya setelah mempelajari materi tentang pengertian dan sejarah internet, sekarang coba cari tahu yang pertama negara mana nih di dunia yang paling banyak pengguna internetnya. Nah, yang kedua negara mana di wilayah Asia yang paling banyak pengguna internetnya. Jadi kalau yang pertama di seluruh dunia negara mana nih yang paling banyak pengguna internet, yang kedua di wilayah Asia-nya mana yang paling banyak. Ya, untuk materi hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.